Dan kita akan selalu dihadapkan dengan yang kayak begitu. Ada orang hidup selama 60 tahun. Nah, bukan 60 tahun, nah. Ya, meninggalnya dia 60 tahun. Berarti 10 tahun pertama nggak dihitung ya. Kita menghitungnya sampai dengan 59 tahun. Nah, katakan begitu. Sudah mulai balik, sudah kena dosa dan pahala. Katakan dia 58 tahun, isinya ibadah terus. Itu orang. Semua perbuatan baik dia lakukan. Tapi ada 1 tahun umurnya dia musyrik. Dan dia mati dalam kemusyrikan. Menurut Al-Quran, kemana dia pasti perginya? Ke neraka. Karena dia mati dalam kemusyrikan. Kita manusia bertanya, apa itu akhir? Dia kan punya 58 tahun, itu waktu yang banyak untuk dia berbuat baik. Kan cuma 1 tahun doang dia musyrik. Masa yang banyak itu tidak bisa menutup yang 1 tahun? Ini namanya meremehkan sesuatu yang kecil. Itu kita kalau kasih permisalan di masa kita, kehidupan kita di dunia. Banyak sesuatu yang kecil itu menghasilkan sesuatu yang gede. Semangka. Semangka itu asalnya dari apa? 1 biji tipis kecil hitam. Hasilnya gede sekali. Cabai rawit kecil tuh. Coba makan langsung. Pedas juga kita, bahkan bisa bikin perut kita sakit perut. Dalam melakukan dosa itu bukan dilihat sebesar apa dosanya, tapi pada siapa kita berdosa. Kita mungkin berbohong kepada anak kita. Saya bukan bermaksud melegalkan itu. Mungkin tidak segede kita berbohong kepada orang tua. Ya kan? Kecil. Yang harusnya disalahkan itu bukan cabai rawitnya. Yang harusnya disalahkan itu yang memakannya dan yang menanam. Itu yang bakal terjadi walaupun cuma 1 kesalahan. Walaupun kecil yang dilakukan itu. Walaupun kita menganggapnya itu remeh, tapi di mata Allah itu akan masuk ke dalam kehidupan. Kita ini semua kan berdosa, punya kesalahan. Yang mungkin kalau kita ingat-ingat di masa lalu, bikin kita malu lagi. Bisa saya melakukan dosa semacam itu? Bisa saya bermaksiat semacam itu? Motivasi ini ayat motivasi kepada kita untuk segera memperbaiki diri. Itu di situ poinnya. Segera itu yang lain lupakan bahwa Allah itu pengampunannya luas. Jangan kamu mati dalam keadaan bukan muslim, jangan kamu mati dalam keadaan musyrik. Ketika sudah menyadari itu salah, itu dosa, ini tidak benar, maka kita harus segera bertobat. Karena akan ada masa di mana semua diperhitungkan. Dan kita kan nggak mau itu tadi dimunculkan semua. Siapa yang bisa menang? Jangankan di akhirat, di dunia saja kalau air sudah dimunculin, sudah susah. Saya kalau sekarang Allah turunkan air ke saya ini, Bapak Ibu juga nggak mau lagi mungkin, aduh nggak mau, sudahlah selesai. Berapa banyak ustaz itu yang airnya ditunjukkan itu semua, sudah selesai juga ya. Kita kan pengen tidak mau itu begitu, berlindung. Allah tidak menunjukkan itu, bahwa Allah juga menghapusnya, menghilangkan itu. Ketika hari pengadilan kelak, jangan tunjukkan kesalahan saya. Kita mohonkan lagi kepada Allah. Bagaimana caranya? Lakukan amal-amal soleh. Amal yang kita sadari betul ini adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Sadar secara moral, sadar secara pikiran, sadar secara ini. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, saya pengen tahu gimana caranya saya tahu ini itu baik atau benar yang saya kerjakan. Kemudian Rasul menjawab, istafti qalbak. Ya kamu tanya lah, kalau hati kamu itu tenang, nyaman melakukannya, segala sesuatu yang tidak betul itu pasti bertentangan dengan kita, pasti. Orang korupsi itu mau terang-terangan enggak? Nah, karena itu bertentangan dengan fitrahnya. Orang berzina itu terang-terangan enggak? Tidak, karena bertentangan dengan fitrah. Bahkan kita mau nyogok polisi aja kadang harus malu-malu, melipir sedikit, ya sambil kita sembunyi, nih Pak. Karena itu tidak sesuai dengan fitrah. Ini banyak terjadi di masyarakat kita, dan kita kan mohon perlindungan tidak berada pada posisi ini. Jauhkan saya dari yang kayak begini.
Dan ketika itu sampai kepada kita, mudah-mudahan kita juga dikuatkan. Jadi Bapak Ibu, di dalam surat Az-Zalzalah ini ada pesan